Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau panggil untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan terang kepada orang di sekitar kami. Bantu kami untuk menjadi terang, untuk melawan kegelapan-kegelapan di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus datang ke kota Zebulon dan Naftali, yang dikatakan dalam perjanjian lama dalam kitab Nabi Yesaya bahwa Zebulon dan Naftali, kota kegelapan, kota kekelaman, akan datang sang terang untuk menerangi kota itu. Kegelapan dan kekelaman itu artinya apa? Orang hidup dalam kejahatan, dalam kekelaman, dalam misteri yang membuat manusia tidak bahagia, tidak damai, tidak tentram. Nah, Yesus sang terang itu datang ke kota itu, ke kota Zebulun dan Naftali, ke kota bangsa-bangsa lain, kota-kota yang belum mengenal Kristus. Lalu itu menjadi suatu tanda bahwa keselamatan akan datang karena sang terang itu menerangi kegelapan kota itu dan orang-orangnya. Nah, dalam konteks itulah, maka ketika Yesus datang untuk mengunjungi kota-kota dalam kegelapan ini, dia memanggil murid-muridnya, terutama bersaudara Yohanes dan Yakobus, Petrus dan Andreas. Dan dengan demikian Yesus mau memilih para rasul itu supaya menjadi terang juga bagi bangsa-bangsa lain. Mereka dipanggil untuk membawa terang kepada bangsa-bangsa lain. Nah, maka mereka diminta untuk bersama Yesus, mengikuti Yesus, dan menyembuhkan orang dari segala macam penyakit apapun. Nah, apa maksudnya ini bagi kita? Pertama, kita adalah mengikuti terang Kristus. Kristus sang terang. Ya, dan Allah di dalam Allah itu hanya ada terang, tidak ada kegelapan. Allah terang 100%. Dan kita ikut serta dalam terang Kristus itu. Maka tugas kita lah untuk menjadikan diri kita terang. Ya, hidup kita yang juga penuh dengan kegelapan itu diterangi oleh Kristus. Jadi terang itu pertama-tama harus di dalam diri kita masing-masing. Karena ada banyak kegelapan dalam diri kita. Dan itu harus menjadi terang semesta. Ya, terang segala-galanya. Jadi untuk bisa menjadi terang Kristus, maka kita harus dekat dengan sang terang itu. Ya, kita harus dekat dengan Yesus. Kita harus bersatu dengan Yesus. Kita harus menyatu sepikir sekehendak dengan Kristus. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa kita harus sekehendak, sepikir, seperasaan dengan Kristus. Maka kita harus memiliki suatu kerinduan untuk selalu dekat dengan Yesus. Karena kalau kita dekat dengan Yesus, sang terang itu menerangi pikiran, perasaan, dan seluruh diri kita. Sehingga hidup kita menjadi buah terang. Sehingga hidup kita menjadi menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya. Nah, untuk menjadi dekat dengan Yesus itulah kita memahami, mengenal, memasuki dalam jiwa Yesus. Dan itu tugas pertama yang tidak mudah dan tidak boleh kita abaikan. Nah, seberapa besar Tuhan Yesus hadir menjadi terang dalam kita membagikan terang itu kepada orang lain. Membagikan terang itu di tempat ada kegelapan, kejahatan, ketidakdamaian, ketidaktentraman, ketidakbahagiaan. Ya. Di mana hanya ada nafsu diri sendiri. Di mana hanya ada egoisme dalam diri kita. Nah, disitulah terang kita memberikan kesaksian dalam terang itu. Maka kita semua, Anda semua dan saya menjadi saksi, menjadi rasul, menjadi murid terang kepada orang lain. Di mana ada kegelapan, tampillah terang. Di mana tidak ada terang, kita berikan terang. Ya, dan itulah tugas dan tanggung jawab Anda dan saya. Nah, untuk itu maka bagaimana caranya? Kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi terang itu? Yesus telah memanggil aku dengan namaku. Ya, seperti Yesus memanggil nama
Yakobus dan Yohanes, Petrus dan Andreas. Yesus juga memanggil nama saya Julius, memanggil nama Anda Irin, memanggil nama Anda Francisca, memanggil nama Anda Marpaung dan seterusnya. Tuhan mengenal aku. Ya, Tuhan mengenal aku dan aku belajar mengenal bahwa Yesus sudah mengenal aku, bahwa Yesus tinggal dalam aku, percaya dalam segala apapun sang terang itu tetap ada. Tak ada keraguan sedikit pun dalam hatiku bahwa Yesus tidak mengenal aku. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, itu yang harus menjadi keyakinan kita bahwa tak pernah Tuhan meninggalkan aku dalam segala sesuatu pun. Dan itu menjadi kekuatan kita untuk maju dan terus membagikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Membagikan kebaikan, membagikan kejujuran, membagikan apa saja yang baik di hadapan Tuhan, membagikan buah-buah roh kepada orang lain. Semoga di hari Imlek ini, Kongsi Faca ini, ya meskipun ini adalah budaya Cina yang kita hormati karena sudah lebih tua dari budaya kekristenan, bahkan budaya Islam sekalipun sudah tua. Ya, Yesus budaya Cina ini jauh lebih tua daripada budaya lain ketika mereka bisa menghitung hari demi hari dengan sangat baiknya. Kita bersyukur semoga di dalam proses tahun baru ini juga menjadi tahun baru, tahun kebaikan, tahun kelimpahan, tahun kemuliaan, tahun kejujuran, dan tahun kebaikan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Semoga hanya kebaikanlah yang menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Yesus, anak-anak Allah. Di dalam Yesus tidak ada kegelapan. Di dalam Allah tidak ada kegelapan. Kita saja ada kegelapan. Coba lihat bayang-bayang hidup kita. Jadi itulah caranya, itulah sifatnya, itulah panggilan kita untuk membawa terang dimanapun kita berada. Membawa kebaikan, membawa senyum. Peace begin with smile, katanya. Damai mulai dari senyuman. Mari kita bersenyum, mari kita membagikan kebaikan lewat kesaksian hidup kita. Tuhan berkatilah anakmu ini supaya terang Kristus menyinari pikiran, perasaan seluruh diri kita. Untuk tetap yakin dan percaya Tuhan tak pernah meninggalkan aku. Terang Kristus hidup dalam diriku, diri Anda dan diri semua orang. Tuhan berkati. Bapak. Amin.